Aku selalu mengira kalau sebuah rumah tampak rapi dari luar, mungkin di dalamnya juga baik-baik saja. Dinding dicat bersih, pot tanaman di teras tumbuh subur, suara televisi kadang terdengar samar-samar lewat jendela. Dari luar, hidupku terlihat normal. Ada suami yang berangkat kerja setiap pagi, ada anak yang pergi sekolah, dan ada aku, istri yang mengurus semuanya agar tetap berjalan seperti seharusnya. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari kota mana kamu mendengarkan ceritaku malam ini. Aku selalu penasaran, di berapa banyak ruang tamu dan kamar tidur, suara pelan ini ikut duduk menemani langkah-langkah kecil kalian. Hari itu sebenarnya hanya hari biasa. Tidak ada pertengkaran besar malam sebelumnya. Tidak ada kata-kata kasar yang tertinggal di udara. Reno berangkat kerja seperti biasa, dengan baju kerja yang sudah kusetrika rapi, dan tas yang selalu ia letakkan di kursi dekat pintu. Sebelum berangkat, ia sempat menepuk pelan pundakku, mengingatkan agar tidak lupa membayar listrik dan mengecek tugas anak kami. Lalu, pintu tertutup, meninggalkan aroma parfum yang pelan-pelan menghilang. Aku menatap ruang tamu yang kembali sepi. Matahari pagi menembus tipis tirai, menyorot debu yang menari pelan di udara. Entah kenapa, hari itu aku merasa rumah ini lebih kotor dari biasanya. Mungkin karena beberapa hari terakhir aku terlalu lelah dan hanya membersihkan seperlunya. Mungkin juga karena rasa sepi di dalam dada butuh sesuatu untuk dikerjakan agar tidak terlalu berisik. Aku mulai dari dapur, mencuci piring yang tersisa, menyapu lantai, mengelap meja. Setelah dapur beres, aku beralih ke kamar. Sprei kuluruskan, bantal kupukul pelan agar kembali mengembang. Saat pandanganku jatuh pada meja kerja kecil di sudut kamar, aku menyadari sesuatu. Laci meja itu sudah lama sekali tidak benar-benar kubersihkan. Laci itu milik Reno. Di sanalah ia menyimpan berkas kantor, charger cadangan, nota-nota kecil, dan entah apa lagi. Selama ini, aku hanya membuka sedikit ketika butuh obat atau pulpen, lalu menutupnya kembali. Aku terbiasa berpikir bahwa ada wilayah-wilayah kecil di rumah ini yang sebaiknya tidak terlalu sering kusentuh demi privasi. Tapi hari itu, entah mengapa, aku merasa terganggu melihat tumpukan kertas yang keluar dari tepi laci. Seperti seseorang yang memaksa untuk dilihat. Aku mendekat, menarik nafas, lalu memutuskan untuk sekadar merapikan. Hanya merapikan, kataku pada diri sendiri. Tidak berniat mencari apapun, laci itu agak macet saat kutarik. Setelah sedikit ditarik lebih kuat, baru ia terbuka penuh. Mataku langsung disambut pemandangan yang membuatku menghela napas panjang. Kertas-kertas menumpuk tanpa urutan, ada nota belanja lama, brosur kartu kredit yang sudah kusangka hilang, kertas coretan nomor telepon, bahkan tiket parkir yang sudah menguning. Di sudut lain, ada obat sakit kepala, koin receh, dan sebuah buku catatan kecil yang sampulnya mulai mengelupas. Aku mulai mengeluarkan satu persatu isi laci. Kuletakkan di atas meja, kupilah mana yang masih perlu, mana yang bisa dibuang. Beberapa kertas kusobek, beberapa lainnya kulipat rapi. Di tengah kegiatanku, ujung jariku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin, tersembunyi di antara tumpukan dokumen lama. Aku menggeser kertas-kertas itu. Di bawahnya, di pojok terdalam laci, ada sebuah benda persegi panjang berwarna gelap. Punggungku mendadak terasa dingin. Sebuah ponsel. Bukan ponsel yang biasa kulihat di tangan Reno setiap hari. Ponsel sehari-hari, miliknya punya casing berwarna biru tua dengan goresan kecil di sisi. Ponsel yang sekarang kugenggam berbeda. Tidak memakai casing, modelnya sedikit lebih tebal, dan warnanya hitam kusam seperti sudah lama tidak disentuh. Tanganku refleks menarik ponsel itu keluar dari laci. Dalam genggamanku,
benda itu terasa lebih berat dari ukurannya. Aku menatapnya lama. Seolah dari bodi dinginnya, aku bisa mendapat jawaban tanpa perlu menyalakannya. Tentu saja tidak. Yang kutemukan hanya bayanganku sendiri di permukaan layarnya yang mati. Aku memutar otak. Sejak kapan Reno punya ponsel lain? Setahuku, ia memang pernah mengganti ponsel beberapa tahun lalu, tapi yang lama sudah ia jual. Setidaknya, begitu penjelasannya waktu itu. Di rumah, aku tidak pernah melihat ada ponsel cadangan. Kalaupun ada, kenapa ia menaruhnya di laci terdalam tanpa pernah bilang? Sebuah suara kecil dalam diriku berbisik bahwa ini tidak perlu dibesar-besarkan. Mungkin ini hanya ponsel lama yang lupa ia singkirkan. Mungkin juga ponsel kantor yang sudah tidak dipakai lagi. Tetapi suara lain yang sudah lama belajar memungut kejanggalan kecil di sekelilingku bertanya pelan, kalau hanya ponsel lama, kenapa disimpan di bawah tumpukan kertas? Kenapa bukan di kardus barang tak terpakai di gudang? Aku menekan tombol daya sebentar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Layarnya tetap hitam. Sepertinya baterainya habis. Ada rasa lega kecil yang muncul. Ponsel itu mati. Artinya, aku tidak bisa melihat apapun sekarang. Tapi, lega itu datang bersamaan dengan perasaan lain. Perasaan belum selesai. Seperti membaca novel dan berhenti tepat sebelum halaman yang paling menentukan. Aku menatap jam dinding. Masih pagi. Reno baru akan pulang sore nanti. Di rak kecil dekat meja ada beberapa charger ponsel. Salah satunya model lama. Kepala chargernya cocok dengan lubang di bawah ponsel ini. Tanpa banyak pikir lagi, aku mengambil charger itu dan memasang ponsel pada ujung kabel. Sambil menunggu, aku kembali merapikan sisa isi laci. Tanganku bekerja, tapi pikiranku tidak lagi fokus pada kertas-kertas. Sesekali mataku melirik ke arah ponsel yang sekarang terhubung ke listrik. Tidak ada tanda apa-apa selama beberapa menit. Lalu, perlahan, sebuah ikon kecil baterai muncul di layar gelap. Ponsel itu masih hidup, hanya tertidur. Aku menelan ludah. Dalam kepala, aku berdebat dengan diriku sendiri. Kalau aku menyalakannya, apakah aku melanggar privasi? Tapi, kalau aku pura-pura tidak tahu, apa artinya aku menjaga rumah ini atau hanya menjaga kenyamanannya? Sambil ponsel itu mengisi daya, aku berjalan ke dapur, berpura-pura sibuk dengan teh dan piring. Tapi, di setiap langkah, rasa ingin tahuku mengikuti. Suara ketel yang mulai mendidih bahkan terdengar seperti suara sesuatu yang akan meletus. Beberapa saat kemudian, aku kembali ke kamar. Layar ponsel sekarang menampilkan ikon baterai yang bergerak. Aku menyentuh tombol daya sedikit lebih lama. Layar menyala, menunjukkan logo merek yang sudah mulai pudar. Jantungku ikut berdegup lebih kencang, seolah ikut buting bersama perangkat itu. Setelah beberapa detik, layar utama muncul. Namun yang menyambutku bukan deretan ikon, melainkan permintaan kunci. Masukkan pola. Di layar, tampil lingkaran-lingkaran kecil yang menunggu garis ditarik di atasnya. Tentu saja, pikirku pahit. Bahkan ponsel ini pun dia kunci. Aku menatap pola kosong itu lama. Otakku mulai memikirkan kombinasi sederhana. Tanggal lahirnya, pola berbentuk huruf inisial nama. Semua kemungkinan itu bermain di kepala, tapi jari-jariku tidak langsung bergerak. Karena di balik rasa ingin tahu, ada rasa takut. Kalau aku berhasil membuka, apa yang akan kutemukan di baliknya? Dan kalau aku gagal, berapa kali percobaan yang bisa kulakukan sebelum ponsel itu mengunci lebih dalam? Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru. Untuk sementara, ponsel itu kusimpan kembali ke dalam laci, masih terhubung ke charger dengan layar padam. Aku ingin mengamati dulu sebelum menembus benteng ini. Saat menutup laci, sudut mataku menangkap sesuatu. Di layar ponsel yang sempat menyala sebentar sebelum mati, muncul sekilas tulisan kecil di bagian atas.
seperti bayangan notifikasi yang terlambat hilang. Hanya satu kata yang sempat kubaca sebelum layar benar-benar gelap. Sebuah nama, bukan nama keluarga, bukan nama rekan kerja yang pernah ia sebut. Nama itu menempel di kepalaku sepanjang hari, seperti noda yang tidak bisa hilang meski sudah kucuci berkali-kali. Malamnya, saat Reno pulang dan duduk di meja makan, aku memperhatikannya lebih saksama. Ia bercanda sekadarnya, menanyakan hari kami di rumah, mengeluh sedikit tentang pekerjaan. Ponsel yang biasa ia pakai tergeletak di samping piring. Sesekali ia cek pesan masuk. "Lacinya tadi aku bereskan, Mas," kataku seolah hanya laporan kecil. Banyak kertas lama, ada nota dan tiket yang sudah menguning. Reno menoleh cepat sejenak, lalu mengalihkan pandangannya lagi ke gelas minum. "Iya, laci itu memang berantakan. Makasih sudah rapikan." Suara dan katanya terdengar biasa. Tapi, aku melihat gerakan kecil di tangannya yang tiba-tiba berhenti mengaduk minuman. Ada sedikit ketegangan di rahangnya sebelum ia paksa mencairkan dengan senyum. Malam itu, ketika lampu kamar dipadamkan dan napasnya mulai berat tanda tertidur, aku menatap gelap di langit-langit. Laci di ujung ranjang terasa seperti lubang kecil yang menyimpan lebih dari sekadar kertas. Di dalamnya ada sebuah ponsel yang terkunci. Dan entah kenapa, aku punya firasat bahwa bukan hanya layar ponsel itu yang ia kunci. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan mimpi buruk yang membuatku terisak, tapi semacam beban di dada yang tidak mau pergi. Saat Reno bersiap berangkat kerja, aku memperhatikan setiap gerakannya. Cara ia merapikan kemeja, cara ia memeriksa ponsel di tangannya, cara ia melirik sekilas ke arah meja kerja sebelum keluar kamar. Aku pura-pura sibuk menata bantal. Tapi dari sudut mataku, aku melihat jelas tatapannya berhenti, sepersekian detik di laci, seolah memastikan sesuatu masih di sana. Baru setelah itu, ia menghela napas pendek dan berjalan ke pintu. "Kalau butuh apa-apa, chat saja," katanya sambil mengenakan sepatu. "Hari ini sepertinya agak sibuk." Aku mengangguk, tersenyum tipis. "Iya, hati-hati di jalan." Begitu pintu tertutup, suara rumah kembali berubah menjadi sunyi yang familiar. Hanya suara detik jam dan bunyi sendal tetangga di luar yang sesekali terdengar. Aku berdiri di tengah ruang tamu beberapa saat, mencoba menimbang apakah hari ini aku akan hidup seperti biasa atau mengikuti suara kecil yang sejak kemarin tidak berhenti berbisik. Akhirnya, kakiku sendiri yang memilih. Aku melangkah ke kamar, membuka pintu pelan, dan langsung mengarah ke meja kerja. Laci itu kubuka lagi. Ponsel hitam itu masih di sana, kini dengan baterai yang sudah cukup terisi dari semalam. Kuputuskan untuk melepaskan kabel charger agar aku bisa membawanya lebih leluasa. Di tempat tidur, aku duduk dengan ponsel di tangan. Layar menyala ketika ku tekan tombol daya. Permintaan pola muncul lagi. Lingkaran-lingkaran kecil itu menantangku, seperti pintu rumah orang yang hanya sedikit terbuka. Aku menarik napas panjang. Baiklah, kalau Reno memakai sesuatu yang penting, biasanya ia cenderung memakai pola yang sama di banyak tempat. Aku teringat pola kunci di laptopnya yang pernah kulihat samar saat ia lupa memiringkan layar. Bentuknya seperti huruf L ditarik dari kiri atas ke kiri bawah, lalu ke kanan. Pelan-pelan, jariku menelusuri pola itu di ponsel. Sekali, gagal. Sebuah getar halus muncul, diikuti tulisan kecil. Pola salah, kesempatan berkurang, jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba mengingat tanggal-tanggal penting. Tanggal pernikahan kami, tanggal lahir anak kami. Tentu, aku tidak bisa menulis tanggal di ponsel, tapi kadang orang mengubah angka menjadi bentuk. Aku mencoba pola yang mirip huruf T, lalu huruf lain yang seolah menyimbolkan sesuatu. Kedua kalinya, gagal. Ketiga kalinya, gagal lagi. Tulisannya berubah.
memperingatkan bahwa kalau aku salah beberapa kali lagi, ponsel akan terkunci lebih lama. Aku meletakkan ponsel di pangkuan, mengusap wajah dengan kedua tangan. Di satu sisi, aku merasa bersalah. Di sisi lain, aku marah karena harus merasa bersalah. Padahal yang kusemayami adalah kecurigaan atas sesuatu yang disembunyikan dariku. Sebelum aku sempat memutuskan akan mencoba lagi atau berhenti, ponsel itu bergetar sendiri di tanganku. Layar menyala, menampilkan panggilan masuk. Nama yang kemarin sempat kulihat sekilas kini terpampang jelas di layar. Bukan nama bank, bukan nama kantor, bukan nama teman laki-laki. Nama seorang perempuan, lengkap dengan ikon foto profil bulat kecil yang menampilkan siluet wajah berhijab meski terlalu kecil untuk terlihat jelas. Aku terpaku. Ponsel itu berdering, getarannya membuat kulit telapak tanganku ikut bergetar. Ibu jariku melayang di atas ikon hijau dan merah. Kalau kuangkat, apa yang harus kukatakan? Mengaku sebagai istrinya, bertanya siapa dia? Atau pura-pura salah sambung? Detik-detik terasa panjang. Pada akhirnya, bukan aku yang memilih. Panggilan itu berhenti sendiri. Nama di layar menghilang, berganti dengan tampilan kunci pola lagi. Di bagian atas layar, muncul bar kecil notifikasi. Panggilan tak terjawab diikuti nama perempuan itu. Seolah sengaja menempel di sana untuk mengingatkan siapa yang baru saja mencari suamiku lewat ponsel yang tidak pernah kukenal. Aku menelan ludah. Rasanya tenggorokanku kering. Untuk beberapa menit, aku hanya duduk diam, menggenggam ponsel itu tanpa tahu harus apa. Setelah sedikit tenang, aku menekan tombol daya hingga layar padam, lalu terburu-buru mengembalikan ponsel ke dalam laci. Aku tidak ingin Reno pulang dan melihat ponsel itu tidak di tempat. Laciku tutup, nafasku masih belum teratur. Hari itu, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Masak, mencuci, menjemur pakaian, menyiapkan camilan. Tapi di setiap gerakan, ada bayangan ponsel hitam di laci. Saat menggoreng tempe, suara minyak yang meletup terdengar seperti nada dering. Saat menjemur pakaian, jemuran yang tertiup angin membuatku menoleh berkali-kali, seolah ada yang memanggil. Sore menjelang ketika Reno mengabari lewat pesan singkat bahwa ia akan pulang agak larut. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku membaca pesannya, menatap layar sebentar, lalu meletakkan ponsel di meja. Pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor atau pesan yang harus dibalas di ponsel yang lain. Malam mulai turun dan suara kendaraan di jalan sedikit berkurang. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Saat itulah aku mendengar suara langkah di teras. Reno masuk, mengucap salam, lalu langsung berkata bahwa ia lapar. Aku ke dapur menyiapkan makanannya. Saat ia duduk di meja makan, aku perhatikan matanya bergerak cepat, seolah mencari sesuatu. "Kamu tadi bersih-bersih apa saja?" tanyanya sambil mengaduk sambal di piringnya. "Biasa," jawabku. "Dapur, kamar, sedikit ruang tamu." "Laci meja kerja aku?" Pertanyaannya terdengar ringan, tapi ada tepi tajam di sana. "Iya," jawabku perlahan. "Beberapa hari ini memang berantakan. Banyak kertas tidak terpakai." Ia mengangguk pendek, mengambil nasi, lalu bertanya dengan nada seolah sepele. "Kamu lihat sesuatu yang aneh?" Aku memandang wajahnya. Lampu ruang makan memantul di bola matanya, tapi di balik cahaya itu ada sesuatu yang gelisah. "Aneh bagaimana?" Tanyaku balik. "Sengaja." Ia mengangkat bahu. "Entahlah, kadang aku taruh barang kantor di sana. Takut kalau ada yang kebuang." Aku menunduk sebentar, merapikan sendok di tanganku. Aku cuma buang kertas yang jelas tidak terpakai. Kalau ada barang lain, ya tetap di sana. Jawabanku menggantung di udara. Reno tidak melanjutkan,
Tapi aku melihat cara ia mengunyah menjadi lebih lambat, seolah otaknya tidak hanya memproses makanan, tapi juga informasi. Malam itu, setelah ia selesai makan dan mandi, ia masuk kamar lebih dulu. Aku masih di dapur membereskan piring. Dari kejauhan, kudengar suara laci dibuka. Bukan laci lemari pakaian, melainkan laci meja kerja. Suara kayu bergesek itu tiba-tiba terdengar lebih nyaring dari biasanya. Aku tidak langsung menyusul. Kuberi ia waktu. Beberapa menit kemudian, ia keluar ke ruang tamu dengan wajah yang berusaha netral. Lacinya kelihatan lebih kosong, katanya sambil duduk di sofa. Bagus juga, jadi tidak terlalu penuh. Aku mengangguk sambil menyeka meja. Iya, rasanya lebih lega kalau tidak ada kertas numpuk. Ia memperhatikanku beberapa detik. Kamu tidak nemu ponsel apa-apa di sana? Pertanyaan itu akhirnya keluar juga, telanjang, tanpa bungkus. Aku berhenti mengelap, lalu perlahan menoleh. Ponsel? Tanyaku, berpura-pura. Ponsel yang mana? Kan cuma ada ponsel yang biasa Mas pakai. Ia menatapku lebih lama, seolah mencari celah kecil di ekspresiku. Tidak, maksudku ponsel lama. Kayaknya pernah aku taruh di situ. Aku berpikir sejenak, menimbang seberapa jauh aku ingin mengikuti permainannya. Aku lihat ada ponsel, kataku akhirnya. Tapi mati, kupikir barang lama yang sudah tidak dipakai. Dan kamu tidak menyalakannya? Tumpukan emosi di dadaku bergerak. Ada bagian yang ingin berteriak, menuduh, mengungkap nama perempuan di layar. Tapi ada juga bagian lain yang memilih berjalan pelan, memberi kesempatan pada dirinya untuk menunjukkan seberapa dalam ia akan menggali lubang kebohongannya sendiri. Aku tidak tahu itu ponsel apa, kataku pelan, dan aku tidak punya alasan untuk mengutak-atik barang yang Mas sembunyikan di bawah kertas-kertas. Reno menghela napas, seolah sedikit lega sekaligus tambah waspada. Itu ponsel kantor lama, ada beberapa data penting di sana, makanya aku simpan di laci. Kantor lama? Aku mengulang. Pantas disimpan di tempat yang jarang dibuka. Memang begitu, jawabnya cepat. Tidak boleh jatuh ke tangan sembarangan. Kalimat itu membuatku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya senyum tipis. Kalau begitu, Mas sebaiknya simpan sendiri, kataku. Supaya tidak ada yang tanpa sengaja membersihkan laci dan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditemukan. Ia memandangku, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya sendiri. Beberapa detik kemudian, ia berdiri dan kembali ke kamar. Dari suara langkah dan derit laci, aku tahu ia sedang memindahkan ponsel itu, mungkin ke tempat yang menurutnya lebih aman. Malam semakin larut. Ketika ia sudah tertidur, kali ini tanpa ada doa panjang yang biasa ia lantunkan, aku duduk di ujung ranjang dalam gelap. Di kamar ini ada banyak benda yang pernah menjadi saksi cerita kami bersama. Lemari pakaian yang kami beli saat baru menikah, meja kecil yang dulu kami gunakan untuk menulis anggaran rumah tangga. Dan kini, entah di sudut mana, tersembunyi sebuah ponsel yang membawa wajah lain dari suamiku. Aku menatap siluet tubuhnya di sisi ranjang. Napasnya teratur, tenang, seolah tidak ada sesuatu yang menggantung di udara di antara kami. Di mejaku, ponselku sendiri tergeletak diam. Satu ponsel untuk satu hidup. Satu nomor yang bisa dilihat siapa saja, nomor yang kupakai untuk menghubungi keluarga, teman, dan suamiku. Reno punya dua, dan aku mulai benar-benar bertanya pada diri sendiri, berapa banyak wajah yang juga ia punya, yang belum pernah kutemui. Sejak malam itu, kata ponsel kantor lama menempel di kepalaku seperti label yang dipasang paksa. Setiap kali aku membuka lemari, setiap kali melewati meja kerja, kalimat itu ikut lewat di dalam pikiranku. Kantor lama, data penting, tidak boleh jatuh ke tangan sembarangan. Anehnya, sejak ia memindahkan ponsel itu, laci meja kerja terasa lebih ringan. Terlalu ringan, seolah
Sumber gravitasi kecil yang dulu ada di sana kini berpindah ke tempat lain. Aku tidak tahu di mana, tapi tubuhku tahu sesuatu di rumah ini bergeser. Beberapa hari berikutnya, aku mencoba hidup seperti biasa, menyiapkan sarapan, mengingatkan anak mengerjakan tugas, menyapu halaman. Reno, di sisi lain, tampak berusaha keras, bersikap normal. Ia masih sempat bercanda kecil, masih mengomentari acara televisi, masih mengirim pesan singkat siang hari menanyakan apakah kami sudah makan. Namun, ada kebiasaan baru yang muncul. Pagi hari sebelum berangkat, ia selalu mengecek tas kerja lebih lama. Malam hari sebelum tidur, ia memastikan sesuatu di lemari dengan gerakan yang lebih hati-hati. Dan satu lagi yang paling jelas, ponsel di tangannya nyaris tidak pernah jauh dari jangkauannya, bahkan ketika ia ke kamar mandi. Suatu siang, aku membereskan baju di lemari. Di rak paling atas, ada tas kerja yang jarang ia pakai. Tas itu tampak sedikit menonjol di salah satu sisi, seperti menyembunyikan sesuatu. Aku meraih kursi kecil, naik pelan-pelan, lalu menyentuh tas itu. Beratnya bertambah. Aku menurunkannya ke ranjang. Resletingnya tidak tertutup sempurna. Dari celah kecil itu, aku melihat kilatan hitam yang sangat ku kenal. Ponsel kedua. Jadi sekarang ia memindahkannya ke tas yang jarang tersentuh. Mungkin ia berpikir, setelah aku selesai dengan laci, aku tidak akan menjangkau rak paling atas. Aku duduk di tepi ranjang, tas di pangkuan. Ponsel itu kutarik keluar pelan-pelan. Layar mati, tapi ketika kutekan tombol daya, ponsel langsung menyala. Berarti baterainya masih cukup. Kali ini, aku tidak segera mencoba membuka pola. Aku hanya menatap layar utama dalam posisi terkunci. Di bagian atas, bar kecil notifikasi menampilkan beberapa ikon. Ada pesan, ada panggilan tak terjawab. Saat aku menurunkan sedikit bilah notifikasi itu, muncul deretan tulisan singkat. Tidak semua isi pesan terlihat, hanya potongan awal. Tapi potongan itu sudah cukup membuat dada terasa sesak. Aku sudah di depan rumah, jangan lupa matikan. Kapan istrimu pergi lagi ke rumah orang tuanya? Aku kangen suaramu, semalam aku mimpi kita. Nama pengirimnya sama, perempuan yang menelepon beberapa hari lalu. Di antara pesan-pesan itu, ada nama lain, juga perempuan. Dengan isi notifikasi tidak kalah menusuk. Nomor satunya jangan diangkat kalau aku hubungi. Nanti kalau dia curiga, bilang saja ini urusan kantor. Kata-kata itu berputar di kepalaku, seperti film yang tidak ingin ku tonton. Tapi, layar tetap berjalan. Tanganku bergetar. Aku menutup bilah notifikasi, membiarkan layar kembali, hanya menampilkan permintaan pola. Rasanya, aku sudah melihat terlalu banyak tanpa benar-benar membuka pintunya. Kupikir, mungkin aku butuh bukti lebih jelas. Tapi, di saat yang sama, aku sadar bukti kadang tidak hanya berupa foto atau chat yang panjang. Kadang, 3-4 baris kalimat di notifikasi sudah cukup menunjukkan wajah lain seseorang. Aku mengembalikan ponsel itu ke dalam tas, benar-benar di posisi semula, lalu menaruh tas di rak lagi. Namun sebelum menutup lemari, aku berhenti sejenak. Ada rasa ingin segera pergi dari rumah ini, jauh dari seluruh benda yang sekarang terasa seperti saksi yang tidak bisa bicara. Tapi aku belum siap. Bukan karena masih mencintainya seperti dulu, tapi karena aku tahu kalau aku pergi saat ini, aku hanya akan membawa luka tanpa cerita yang utuh. Dan ketika suatu hari aku harus menjelaskan pada diriku sendiri maupun pada orang lain, aku tidak mau hanya membawa potongan-potongan kabur. Malam itu, Reno pulang sedikit lebih awal. Wajahnya tampak lelah, tapi langkahnya menuju kamar langsung sigap. Aku yang sedang melipat baju di ruang tamu pura-pura tidak memperhatikan. Dari celah pintu, ku dengar suara resleting tas dibuka. Hening beberapa detik, lalu bunyi napas yang sedikit lebih berat.
Ia keluar dari kamar dengan ekspresi sulit dibaca. Tidak marah, tidak lega, tapi jelas bukan tenang. "Kamu hari ini beresin lemari?" tanyanya sambil menuang air minum di gelas. "Sedikit," jawabku. "Baju-baju di rak atas sudah jarang dipakai, jadi aku rapikan." "Rak atas yang mana?" Aku menatapnya. "Yang ada tas kerjamu itu." Tangannya berhenti di tengah gerakan. Gelas di tangannya nyaris tumpah. "Kamu buka tasnya?" Aku mengangkat bahu pelan. Aku pikir kosong, tapi ternyata ada sesuatu di dalam. Ia menarik kursi, duduk di seberangku. Matanya menatap lurus, suaranya diturunkan satu nada. "Kamu tahu, aku tidak suka kalau barang-barangku diutak-atik tanpa bilang dulu." Aku menahan senyum getir. "Aku juga tidak suka kalau hidupku diutak-atik tanpa bilang dulu, Ren." Ia mengerjap, mungkin tidak menyangka kalimat itu keluar secepat itu. "Maksudmu apa?" Aku menghela napas. "Aku lihat ponsel itu. Masih terkunci, tenang saja. Aku belum berhasil membuka. Tapi notifikasi di atas layar tidak bisa dibohongi." Reno bersandar, menyilangkan tangan di dada. Sikap bertahan muncul jelas. "Kamu baca apa?" "Cukup untuk tahu bahwa ponsel itu bukan ponsel kantor saja," jawabku. "Ada orang-orang yang tidak pernah kamu ceritakan menghubungimu di jam-jam yang tidak seharusnya. Ada pesan yang menyuruhmu mematikan nomor satumu. Ada kalimat yang memakai kata istri seolah aku ini bukan dirimu sebut." Ia menghela napas panjang lalu tertawa pendek. Tawanya hambar tanpa sisa kehangatan. "Ini masalahnya, kamu selalu salah paham dari hal-hal kecil." "Kecil?" ulangku pelan. "Buatku, hal ini tidak kecil. Itu urusan klien," katanya. "Kadang orang-orang butuh nomor cadangan supaya tidak terganggu. Jangan langsung berpikir macam-macam. Kamu itu terlalu sering nonton cerita di internet." Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit keraguan di wajahnya. "Jadi kamu bilang, klienmu memanggilmu sayang, menanyakan kapan istrimu pergi, dan menyuruhmu mematikan ponsel utama." Reno terdiam sepersekian detik. Sangat sebentar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa otaknya sedang mencari jawaban yang bisa diterima. "Kamu tidak tahu konteksnya," katanya akhirnya. "Orang bercanda bisa pakai panggilan apa saja. Di luar sana, orang memanggil teman dengan sebutan yang kamu tidak biasa. Kamu saja yang terlalu sensitif." Kata sensitif itu menohok. Seakan semua yang kurasakan hanyalah lebay, bukan respon wajar dari seseorang yang melihat hidupnya diperlakukan seperti permainan. "Aku sensitif karena ini rumahku," kataku pelan. "Karena laki-laki yang tidur di sebelahku setiap malam punya ponsel yang tidak pernah ia ceritakan. Karena di ponsel itu ada perempuan-perempuan yang mengenal sisi dirimu yang tidak pernah kau tunjukkan di sini." Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatapku tajam. "Jangan berlebihan. Semua orang punya rahasia kecil. Kalau kamu memaksa semua hal harus dibuka, nanti kamu sendiri yang tidak kuat." Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang, bukan hanya karena isinya, tapi karena nada suaranya. Seolah ia sudah siap menyalahkanku atas rasa sakit yang akan kuterima kalau terus menggali. "Aku tidak takut tidak kuat," jawabku. "Yang kutakutkan justru kalau aku terus berpura-pura tidak tahu. Karena setiap kali kamu berbohong, bukan hanya aku yang kamu kecilkan, tapi juga dirimu sendiri." Ia berdiri mendadak, kursi bergeser menimbulkan suara keras. "Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Ponsel itu urusan kantorku. Titik." Tanpa menunggu jawabanku, ia melangkah ke kamar, menutup pintu sedikit lebih keras dari biasanya. Aku duduk di kursi sendirian, menatap meja makan yang sekarang terasa terlalu lebar. Di atasnya ada sisa teh yang sudah dingin. Uapnya sudah menghilang,
Mungkin seperti cara hubungan kami menguapkan kehangatannya sedikit demi sedikit. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku menunggu sampai suara langkahnya berhenti. Lampu kamar padam dan napasnya berubah menjadi ritme yang dalam. Barulah aku masuk, memeriksa tas di rak. Ponsel kedua sudah tidak ada di sana. Ia memindahkannya lagi ke tempat yang lebih sulit kucapai. Aku berdiri di tengah kamar, memutar tubuh pelan, di mana ia akan menyimpannya kali ini. Di dalam jaket tergantung, di bawah kasur, di sela bantal, atau bahkan di bawah tidur di bawah bantalnya sendiri. Pada akhirnya, yang kutemukan malam itu bukan ponsel, melainkan sesuatu yang lain. Kesadaran bahwa setiap langkahnya memindahkan ponsel itu hanya mempertebal jarak antara kami. Karena setiap perpindahan berarti satu lapis kebohongan baru, satu lapis ketakutan baru, dan satu lapis tambahan tembok yang harus kupanjat jika ingin mencapai kebenaran. Dan aku mulai memahami, kalau aku ingin mengetahuinya, aku tidak bisa hanya mengandalkan laci, tas, atau rak tinggi. Aku harus menunggu momen di mana ia lengah. Bukan hanya lengah meletakkan ponsel, tapi lengah menjaga wajahnya. Malam itu, kesempatan yang kutunggu datang dengan cara yang tidak terlalu dramatis. Hanya suara pesan masuk di ponsel Reno yang membuatnya mengerutkan kening, lalu berdiri dari sofa. "Aku ke kamar mandi dulu sebentar," katanya. Ia membawa ponsel utamanya ke kamar mandi. Seperti biasa, kebiasaan baru yang diam-diam membuatku tersenyum getir. Begitu takut pada satu ponsel, sampai ponsel satunya lagi justru harus ia sembunyikan di tempat lain. Beberapa hari terakhir, aku memperhatikan satu pola. Setiap kali ia pulang dengan wajah lebih lelah dari biasanya, ia akan menaruh tas kerjanya bukan di kursi dekat pintu, melainkan di samping lemari kecil di kamar, seakan ingin tetap dekat dengan benda tertentu di dalamnya. Dan benar saja, ketika tadi ia pulang, tas itu langsung ia letakkan di sana. Suara air dari kamar mandi mengalir. Aku berdiri di depan meja rias, pura-pura merapikan jilbabku di cermin. Dari pantulan kaca, aku bisa melihat tas yang setengah terbuka di samping lemari kecil. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku menghitung pelan dalam hati, menunggu sampai suara air berubah menjadi lebih lembut, tanda ia sedang hanya berdiri di bawah shower. Lalu aku melangkah mendekat, seolah hanya ingin mengambil sesuatu di dekat tas. Resleting tas itu, kubuka sedikit. Di dalamnya, di antara dompet dan map tipis, terselip ponsel hitam yang sudah sangat kukenal bentuknya. Kupastikan kamar mandi masih tertutup, lalu kucabut ponsel itu. Menyelipkannya di balik baju rumahku, tepat di pinggang. Tasku tutup kembali dengan posisi serupa. Aku berjalan keluar kamar, seolah hendak ke dapur. Padahal, aku berhenti di ruang tengah yang lebih gelap. Di sana, aku duduk di lantai, bersandar ke dinding, dan mengeluarkan ponsel itu dari balik baju. Ujung jariku dingin. Layar menyala ketika ku sentuh. Permintaan pola muncul lagi. Lingkaran-lingkaran kecil yang sama, menantang, menunggu. Kali ini aku tidak ingin mengira sembarangan. Aku mengingat kebiasaan kecil Reno. Bagaimana ia selalu memakai tanggal lahirnya untuk banyak hal. Bagaimana ia membalik urutan nomor ketika merasa sedang menyembunyikan sesuatu. Dan satu hal yang paling kuat, betapa ia menyukai sesuatu yang simetris. Aku mengusap telapak tanganku ke kain di pahaku, mengeringkan keringat. Lalu jariku mulai bergerak, menarik garis dari pojok kiri atas ke pojok kanan atas, turun ke bawah, lalu kembali ke kiri. Pola yang membentuk kotak kecil, simetris, sederhana. Untuk sesaat tidak terjadi apa-apa. Lalu sebuah getaran halus muncul, layar berganti, ponsel terbuka. Rasanya seperti mendengar pintu yang selama ini tertutup rapat, akhirnya berderit pelan dari dalam. Dada yang sedari tadi terasa sempit, seperti ditarik sampai batas paling jauh, lalu berhenti di sana, menggantung. Di layar muncul deretan ikon dan nama.
aplikasi-aplikasi yang sudah sangat akrab, pesan singkat, aplikasi chat, aplikasi panggilan. Hanya saja di sudut atas, jumlah notifikasinya terlalu banyak untuk sesuatu yang disebut ponsel kantor. Lama, aku mengetuk ikon aplikasi chat yang paling banyak notifikasinya. Begitu terbuka, nama-nama itu muncul. Beberapa nama laki-laki, mungkin benar rekan kerja. Tapi di antara mereka ada 2-3 nama perempuan yang namanya sama dengan yang kulihat di notifikasi. Aku membuka salah satunya. Percakapan panjang terbentang di layar. Mataku bergerak turun, baris demi baris. Di sana suaranya berubah. Bukan lagi Reno yang tegas dengan kata-kata datar, melainkan seseorang yang pandai merangkai kalimat lembut. Panggilan sayang, pertanyaan sudah makan atau belum, keluhan tentang hidup yang katanya terasa hampa di rumah. Ia menulis bahwa istrinya sudah tidak mengerti dirinya, bahwa di rumah ia hanya menjadi mesin pencari uang, bahwa satu-satunya tempat ia merasa didengarkan adalah di layar kecil ini. Aku menahan napas ketika membaca kalimat di mana ia menulis bahwa ia sebenarnya ingin hidup sederhana dengan seseorang yang mengerti dirinya tanpa banyak menuntut. Di balasan, perempuan itu menulis bahwa ia bersedia menunggu, bahwa ia tidak ingin merusak rumah tangga siapapun, tapi juga tidak bisa membohongi hatinya. Ada emoji sedih, ada doa singkat, ada janji untuk saling menjaga. Aku bergeser ke percakapan lain. Nama perempuan kedua muncul di layar. Kali ini, nada pembicaraannya berbeda. Lebih riang, lebih ringan, tapi tidak kalah menusuk. Ada foto-foto yang saling dikirim. Sebagian dari mereka di tempat umum, sebagian hanya berupa gambar makanan atau jalanan. Di satu foto, aku melihat potongan wajah Reno. Bukan seperti foto keluarga yang biasa kami potret di depan rumah, tapi foto candid dari samping dengan sudut yang bahkan aku sendiri tidak punya di ponselku. Di bawah foto itu ada kalimat dari perempuan itu. Ini yang kemarin aku ambil diam-diam. Kamu kelihatan lebih bahagia kalau lagi di luar, bukan di rumah. Jari jemariku mulai kesemutan. Nafasku seperti tercekat di tengah tenggorokan. Aku menggulir percakapan itu ke atas, semakin jauh ke belakang. Di sana, aku menemukan kalimat yang membuat waktuku berhenti sesaat. Reno menulis bahwa kalau semua sudah siap, ia ingin memulai hidup baru pelan-pelan. Bahwa ia sudah punya rencana, bahwa ia hanya butuh sedikit waktu untuk meyakinkan orang di rumah. Orang di rumah, itu aku. Aku kembali ke percakapan pertama, membaca ulang kata-kata yang tadi mungkin kuanggap sekadar kalimat manis. Tiba-tiba, semuanya seperti potongan puzzle yang jatuh di tempat masing-masing. Ponsel kedua ini bukan hanya wadah pelarian emosi. Ini ruang rencana. Tempat ia menyusun masa depan di belakang punggungku. Tanganku berpindah ke galeri foto. Di sana, deretan gambar terbentang. Ada foto mereka makan bersama di sebuah kafe. Foto jalanan kota di malam hari yang bukan kota kami. Foto potongan tangan seseorang memegang cangkir sambil mengenakan jam yang sangat kukenal. Jam milik Reno. Ada juga foto-foto yang lebih intim, bukan dalam arti tubuh, tapi dalam cara mereka berbagi hal-hal kecil. Screenshot percakapan yang saling mereka simpan, gambar meme yang mereka tertawakan bersama, potongan suara dirinya yang merekam tawa perempuan itu. Aku menekan salah satu pesan suara tanpa sengaja. Suara perempuan itu mengalun pelan dari speaker, lembut diselingi tawa kecil. Jangan terlalu keras kerja, nanti sakit. Kalau sakit, siapa yang aku ganggu telepon malam-malam? Aku buru-buru menurunkan volume. Takut suara itu terdengar sampai kamar mandi. Tanganku gemetar. Benar, nafasku seperti berhenti. Bukan karena aku baru tahu ia bisa menarik perhatian perempuan lain. Itu kemungkinan yang selalu ada di dunia ini. Bukan juga semata-mata karena kata-kata manis yang ia tulis untuk orang lain.
Yang membuat nafasku terhenti adalah kesadaran bahwa selama ini ketika ia duduk di meja makan bersamaku, bagian lain dirinya sedang duduk di ruangan lain bersama orang lain dalam bentuk kalimat-kalimat yang keluar dari ponsel di tanganku ini. Sementara aku mengulang resep masakan di kepala, ia mengulang janji di layar. Sementara aku mencatat pengeluaran rumah di buku, ia mencatat rencana hidup barunya di sini. Suara air dari kamar mandi berhenti. Ponsel masih di tanganku, terbuka di percakapan yang terlalu jelas untuk disangkal. Panik naik tiba-tiba. Dengan gerakan cepat, aku keluar dari aplikasi, mengunci ponsel, dan menempelkannya lagi di pinggang, di balik baju. Aku kembali ke kamar, meletakkan ponsel itu ke dalam tasnya seperti semula, memastikan sudut-sudutnya pas. Begitu aku selesai, pintu kamar mandi terbuka. Reno keluar dengan handuk di pundak, wajah masih basah. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil mengeringkan rambut. "Belum," jawabku, berusaha menstabilkan suara. "Masih menunggu handuk kering?" Ia tersenyum kecil, tidak menyadari permainan kata yang tidak lucu itu. Lalu ia mengambil tasnya, menaruhnya di sudut, dan naik ke ranjang. Malam itu, aku berbaring di sampingnya dengan mata terbuka lebar, menatap gelap. Di telingaku, suara perempuan di pesan suara tadi masih bergema. Di kepalaku, percakapan-percakapan di ponsel itu berjalan ulang. Beberapa hari setelahnya, aku tidak langsung meledak. Justru sebaliknya, aku menjadi lebih tenang. Tenang yang mungkin tampak aneh dari luar. Aku tetap memasak, tetap mencuci, tetap mengingatkan anak belajar. Namun, setiap gerakanku kini diiringi satu pengetahuan baru. Aku tidak lagi berjalan dalam ketidaktahuan penuh. Reno memperhatikan perubahan ini. Suatu malam, ia menatapku lama saat kami duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. "Kamu akhir-akhir ini beda," katanya tiba-tiba. "Lebih diam." Aku menoleh pelan. "Mungkin aku sedang belajar melakukan apa yang kamu bilang. Tidak terlalu sensitif." Ia mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu sangat kuhafal, kini terasa seperti teks yang baru tersadar ternyata punya banyak catatan kaki. "Maksudku," kataku pelan, "aku sedang belajar menerima kenyataan bahwa ada bagian dari hidupmu yang kamu simpan di ponsel lain dan aku tidak akan lagi pura-pura tidak tahu." Ia menegakkan tubuh, bersandar ke depan. "Kamu ngomong apa lagi ini?" "Aku sudah baca," potongku lembut. "Bukan hanya notifikasi, bukan hanya panggilan tak terjawab. Aku sudah lihat isi di dalamnya. Kata-katamu, foto-fotomu, dan rencanamu." Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya benar-benar pucat. Bukan pucat karena lelah, tapi pucat karena sesuatu yang selama ini ia tutupi sekarang berdiri di tengah ruangan. "Kamu buka ponsel itu?" Suaranya parau, hampir berbisik. Aku mengangguk. "Aku buka. Ponsel yang kamu sebut ponsel kantor lama. Yang isinya ternyata bukan hanya data penting, tetapi hidup baru yang kamu rencanakan, tanpa mengajak orang di rumahmu bicara." Ia mengusap wajah dengan kedua tangan, napasnya berat. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu sebelum ia berkata lagi. "Kamu tidak seharusnya lakukan itu," katanya. "Itu melanggar privasi." Aku tersenyum tipis. "Privasimu? Ya, tapi bagaimana dengan hidupku? Dengan tubuhku yang tidur di sebelahmu, dengan namaku yang kamu sebut sebagai istri di satu sisi, lalu kamu jadikan alasan untuk mengiba di sisi lain. Kapan kamu berpikir privasiku juga layak dihormati?" Ia hendak menjawab, tapi aku mengangkat tangan, menghentikan. Aku tidak butuh lagi penjelasan bahwa mereka hanya teman. Tidak butuh lagi cerita tentang klien. Kata-kata yang kamu tulis terlalu spesifik untuk sekadar basa-basi. Dan aku sudah tidak punya energi untuk memperdebatkan makna panggilan sayang. Aku menarik napas panjang, menatapnya lurus.
Yang ingin ku dengar sekarang hanya satu. Apakah kamu berniat memperbaiki ini, atau kamu ingin terus hidup dengan 2 ponsel dan 2 wajah? Reno terdiam cukup lama setelah pertanyaanku. Di wajahnya, aku bisa melihat sesuatu yang bergeser. Seperti seseorang yang baru sadar bahwa lantai di bawah kakinya selama ini rapuh dan ia sudah terlalu lama berdiri di titik yang salah. Ia menghela napas berat, lalu menyandar ke sandaran sofa. Tatapannya tidak lagi setajam tadi. Ada lelah, ada panik, dan entah sedikit penyesalan atau hanya takut kehilangan kendali. Aku juga bingung, katanya akhirnya. Aku tidak pernah niat sejauh ini. Awalnya hanya butuh teman bicara. Kamu sibuk dengan rumah, anak, urusanmu sendiri. Aku merasa sendirian. Aku mengangguk pelan. Aku tidak menyangkal mungkin kamu merasa begitu. Tapi itu alasan untuk bicara padaku, bukan untuk mencari pelarian di ponsel kedua. Ia mengusap rambutnya kasar. Kamu tidak tahu rasanya jadi laki-laki yang harus kelihatan kuat terus. Kadang aku capek, tapi kalau aku mengeluh, aku takut kamu tambah cemas. Di luar, ada orang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Aku menatapnya tajam. Tanpa menghakimi, karena mereka tidak hidup denganmu setiap hari, karena mereka tidak tahu siapa dirimu di rumah. Mereka hanya tahu versi dirimu yang kamu kirim lewat kata-kata manis, versi yang mengaku jadi korban. Ia menatapku, terpukul. Kamu pikir aku tidak tersiksa? Setiap malam aku juga takut kalau semua ini terbongkar. Aku tidak bangga dengan yang kulakukan. Kalau tidak bangga, kenapa tetap dilanjutkan? Tanyaku pelan. Kenapa terus membalas pesan, menerima telepon, menyusun rencana? Kamu tidak bisa menyalahkan kesepian untuk sesuatu yang kamu pelihara. Suasana ruangan menjadi berat. Hanya suara kipas yang berputar pelan di langit-langit yang terdengar. Di luar, seekor motor melintas, lalu sunyi lagi. Aku takut sendirian, katanya lirih. Takut suatu hari kamu pergi dan aku tidak punya siapa-siapa. Kalimat itu membuatku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya senyum pahit. Lucu juga. Kamu bilang takut aku pergi, tapi semua yang kamu lakukan mengarah ke sana. Ia memandangku, matanya berkaca-kaca. Mungkin ini pertama kalinya dalam waktu lama aku melihat matanya setelanjang ini, tanpa baju dalih dan pembenaran. Kalau aku akhiri hubungan itu sekarang, apa kamu akan pura-pura tidak pernah lihat apa-apa? Tanyanya. Apa kita bisa mulai lagi dari awal? Aku menggeleng pelan. Masalahnya bukan hanya hubungan itu, Ren. Bukan sekadar kamu berhenti membalas pesan atau memblokir seseorang. Masalahnya adalah kenyataan bahwa kamu sanggup hidup 2 wajah begitu lama tanpa merasa perlu jujur. Aku menatap tangan sendiri yang bertumpu di pangkuan. Kalau hari ini kamu bisa menyembunyikan ponsel kedua, besok bisa saja kamu menyembunyikan hal lain. Benda berbeda, orang berbeda, tapi pola yang sama. Ia terdiam, napasnya terdengar berat. Jadi, kamu sudah tidak mau memperjuangkan ini. Aku sudah terlalu lama memperjuangkan sesuatu yang hanya kupegang sendiri. Jawabku pelan. Selama ini, ketika aku bertahan, aku pikir kita sedang berjuang sama-sama. Ternyata kita tidak berada di tempat yang sama. Aku berjuang di rumah, kamu berlari di layar ponsel. Reno merunduk, menatap lantai. Ada jeda panjang sebelum ia bertanya, nyaris berbisik, "Lalu kamu mau apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Seolah semua masa depan kami menggantung di ujung kalimat itu. Aku tidak langsung menjawab. Beberapa hari terakhir, aku memikirkan kemungkinan ini berkali-kali. Tinggal atau pergi, maaf atau cukup. Dan setiap kali, jawabannya tidak pernah terlihat hitam putih. Aku tidak mau mengambil keputusan besar dalam keadaan kalut, kataku akhirnya. Tapi aku juga tidak mau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Jadi, untuk sementara, aku akan menjauh dulu. Ia mengangkat wajah, kaget. Menjauh bagaimana?
Pergi dari rumah ini untuk sementara waktu. Jawabku. Ke rumah kakakku. Atau ke tempat di mana aku bisa bernapas tanpa harus mendengar nada notifikasi dan bertanya-tanya apakah itu untukku atau untuk perempuan lain. Berarti kamu mau pisah, katanya cepat, panik menyusup ke suaranya. Aku bilang menjauh, koreksiku. Pisah atau tidak, itu keputusan yang tidak akan kuambil dalam satu malam. Tapi kalau aku terus berada di bawah atap yang sama, sementara kamu sedang belajar melepaskan ponsel kedua dengan setengah hati, aku tidak akan bisa membedakan mana luka lama dan mana luka baru. Ia bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir sebentar, lalu berhenti di depan jendela. Tirai tipis bergoyang oleh angin. Kalau kamu pergi, apa kata orang? Apa kata keluarga? Mereka akan pikir aku tidak becus jadi suami. Aku ingin bertanya, sejak kapan yang ia pikirkan pertama kali adalah kata orang, bukan kata hatinya sendiri, tapi aku tahan. Kalau kamu khawatir soal itu, ucapku pelan, kamu bisa bilang apa saja. Bilang aku butuh menenangkan diri, butuh menjaga orang tua, atau alasan lain. Orang luar tidak perlu tahu seluruh isi ponselmu. Yang perlu tahu adalah kamu dan aku. Ia berpaling menatapku. Dan perempuan-perempuan itu, tambahku pelan, karena mereka juga bagian dari pilihanmu. Reno terduduk lagi, kini tampak lebih kecil di kursi itu. Kalau kamu pergi, kapan kamu akan kembali? Aku menarik napas dalam. Kalau suatu hari aku kembali, itu karena aku melihat usaha nyata, bukan hanya menangis malam ini. Lalu besok, kembali mengulang kebiasaan. Aku ingin lihat kamu berani jujur, bukan hanya padaku, tapi juga pada mereka. Bahwa kamu bukan laki-laki bebas, bahwa kamu punya rumah, punya istri, dan pernah menghancurkannya. Ia mengerjap, matanya memerah. Kalau kamu tidak kembali, kalau aku tidak kembali, jawabku pelan, berarti aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam cerita yang ditulis di belakangku. Malam itu, setelah percakapan yang seperti memotong sesuatu yang lama, aku masuk ke kamar dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Bukan banyak, hanya secukupnya. Beberapa baju ganti, kerudung, sedikit perlengkapan pribadi. Aku tidak membawa semua. Rasanya bukan seperti pindah rumah, tapi seperti mengambil jarak dari medan yang terlalu lama kulalui tanpa pelindung. Di meja rias, ponselku sendiri tergeletak. Satu ponsel untuk satu diri. Satu kehidupan yang kacau, tapi tidak bercabang. Aku menatapnya, lalu menaruhnya di tas. Reno berdiri di pintu, menyandarkan bahu ke kusen. Ia mengamati gerakanku tanpa suara. "Kapan kamu pergi?" tanyanya akhirnya. "Besok pagi," jawabku. Setelah menyiapkan sarapan seperti biasa. Ada senyum getir di sudut bibirnya. "Bahkan di hari kamu pergi pun, kamu masih sempat mikirin sarapan." "Bukan soal sarapannya," kataku. "Aku hanya ingin mengingat hari terakhirku di rumah ini untuk sementara, sebagai hari yang selesai dengan rapi. Tidak ada piring yang tertinggal kotor, tidak ada hal yang setengah-setengah, termasuk aku. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, tapi di dua sisi yang rasanya seperti dua dunia berbeda. Di antara kami ada selimut, bantal, dan sesuatu yang lebih tebal, kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan, dan pesan-pesan yang sudah terbaca. Pagi datang seperti biasa. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyetrika, kemeja kerja Reno. Gerakanku otomatis, seperti sudah terprogram bertahun-tahun. Bedanya, kali ini setiap gerakan terasa seperti perpisahan kecil. Tawa anak di meja makan, suara sendok yang membentur piring, bahkan derit kursi ketika Reno duduk. Setelah ia selesai makan, ia berdiri di dekatku. "Kalau sudah sampai, kabari aku," katanya pelan. Aku mengangguk. "Kalau kamu berniat menghapus semua ini, mulai dari dirimu dulu, bukan hanya dari ponsel." Ia menelan ludah, lalu meraih tanganku sebentar.
Pegangannya tidak seerat dulu, seperti seseorang yang ragu apakah ia masih punya hak untuk memegang. Ketika pintu rumah tertutup di belakangku, aku menatap sekeliling. Teras yang sering kusapu, pot tanaman yang kutanam sendiri, pagar kecil yang selalu kukunci setiap malam. Tidak ada yang berubah secara bentuk. Yang berubah adalah cara aku memandang semuanya. Di ujung gang, taksi online berhenti. Sopirnya menatapku lewat kaca spion, menanyakan alamat yang kutuju. Aku menyebut nama daerah rumah kakakku, lalu duduk bersandar, meletakkan tas di pangkuan. Di sepanjang perjalanan, pemandangan berganti pelan. Rumah-rumah berderet, anak-anak bersepeda, ibu-ibu menjemur pakaian. Di kaca jendela mobil, bayanganku memantul samar. Seorang perempuan dengan mata lelah, tapi kali ini tidak lagi buta tentang hidupnya sendiri. Aku mengeluarkan ponsel dari tas, menatap layar. Tidak ada pesan baru dari Reno. Hanya beberapa pesan dari kakakku yang menanyakan sudah sampai di mana. Aku sempat berpikir untuk mengirim pesan singkat ke nomor perempuan yang kutemukan di ponsel kedua itu. Menulis satu kalimat sederhana, bahwa lelaki yang ia panggil sayang sedang duduk di rumah dengan istri yang ia lukai. Tapi niat itu kuredam, bukan karena aku mau melindungi mereka, tapi karena aku tahu tugasku bukan memperbaiki hidup semua orang dalam cerita ini. Tugasku sekarang adalah menyelamatkan diriku sendiri. Di depan rumah kakakku, aku turun dari mobil. Pintu dibuka, sambutan hangat datang, pelukan diberikan tanpa banyak tanya. Untuk sementara, itu cukup. Aku tidak tahu bagaimana masa depan rumah tanggaku. Apakah aku akan kembali? Apakah Reno akan benar-benar berubah? Atau apakah kami akan menjadi dua nama yang akhirnya hanya bertemu di berkas resmi? Yang aku tahu, hari aku menemukan ponsel kedua di laci suamiku, aku juga menemukan sesuatu yang lain. Batas. Batas sejauh apa aku boleh bertahan atas nama cinta dan sejauh apa aku harus pergi atas nama waras. Dan meski napasku sempat berhenti saat membaca isi ponsel itu, hari ini aku belajar bahwa napas bisa dilatih kembali. Pelan-pelan di tempat yang lebih aman, jauh dari notifikasi yang berbunyi untuk orang lain di tangan laki-laki yang pernah kupercaya sepenuhnya.